Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Hari ini kita akan bahas, pemirsa, ada kebakaran hebat yang diklaim sebagai kebakaran terparah dan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat. Terjadi di kawasan California, Amerika Serikat. Ini sudah terjadi sejak hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 waktu setempat. Nah, ada banyak lokasi bersejarah di sana, pemukiman artis-artis Hollywood terbakar. Dan juga yang perlu kita perhatikan, ada 97 WNI dan sejumlah diaspora yang ikut terdampak kebakaran kali ini. Kita akan bahas hari ini dalam Sunset Fire, menghanguskan pemukiman Hollywood Hills. Jadi pemirsa, kita lihat kalau kebakaran ini adalah tragedi luar biasa yang terjadi di California tanggal 7 Januari sampai dengan hari ini sulit untuk dipadamkan apinya. Kita tahu ada kebakaran yang terjadi dengan area kurang lebih sampai 100 km. Kalau membayangkan 100 km luasnya, itu sama dengan 1/6 wilayah Jakarta terjadi kebakaran hebat. Kalau Anda lihat dari video-video yang beredar di media sosial, bahkan kebakaran ini terjadi hampir di setiap rumah dan bangunan yang ada dalam satu jajaran, itu semuanya terbakar dalam satu kompleks. Berikut dengan hutan dan juga gunung-gunung yang ada di samping kiri dan kanannya, semuanya hangus terbakar. Sejauh ini total ada 10 korban jiwa yang dilaporkan, 180.000 lebih penduduk diperintahkan untuk segera dievakuasi, dan ada lebih dari 10.000 bangunan yang dilaporkan terbakar. Dan lokasi terparah salah satunya adalah di pemukiman mewah milik artis-artis Hollywood di Pacific Palisades. Nah, kita lihat pemirsa, lokasi kebakarannya ada di mana saja. Kalau Anda baca berita, ada beberapa nama kebakaran yang dituliskan dalam judul berita itu. Jadi ini untuk menandakan daerah atau lokasi terjadinya kebakaran tersebut. Yang pertama kita lihat ada kebakaran di Palisades. Ini adalah lokasi di mana beberapa rumah artis Hollywood berada di sana, di Pacific Palisades salah satunya. Itu lokasinya di antara Santa Monica dan juga Malibu. Kurang lebih 17.000 hektar terbakar di sana. Kemudian kalau kita bergeser ke arah utaranya, itu ada namanya Eaton Fire. Eaton Fire ini terjadi di bagian utara Pasadena dengan total luas yang terbakar bahkan lebih dari 10.000 hektar. Ada juga kebakaran Hearst di bagian utara San Fernando, itu sekitar 850 hektar. Dan juga ada kebakaran Lydia di daerah perbukitan sebelah utara Los Angeles dengan yang terbakar mencapai 350 hektar. Selanjutnya kita lihat lagi, ada daerah lain yang juga ikut terbakar. Nah, kebakaran Sunset atau Sunset Fire ini menjadi lokasi Hollywood Hills. Di sana pemirsa ada banyak sekali artis-artis Hollywood yang kemudian membagikan duka dan juga kesedihan mereka karena rumah mereka hangus terbakar. Salah satunya kita lihat ada Paris Hilton yang membagikan video puing-puing rumahnya di Instagram. Hanya tersisa puing saja karena semuanya hangus terbakar. Yang mengatakan bahwa orang-orang tersayang kemudian peliharaannya berhasil terselamatkan namun rumahnya hangus terbakar. Ada juga kebakaran Woodley dengan areanya sekitar 30 hektar dan ada kebakaran Olivia dengan area sekitar 80 hektar. Kita lihat juga ada banyak deretan artis-artis Hollywood yang juga membagikan kesedihan mereka mulai dari Adam Brody, kemudian Leighton Meester yang juga kehilangan rumah mereka. Tidak lepas ada Mandy Moore yang baru saja merilis foto puing rumahnya kemarin beserta dengan ungkapan kesedihannya untuk semua tetangga-tetangga dan juga keluarganya yang berlokasi di sana kehilangan rumah mereka. Tidak lupa ada artis-artis Hollywood yang mungkin sekarang was-was karena rumahnya berlokasi dalam radius yang tidak aman karena api bisa saja menyebar ke area rumah mereka. Kalau bicara soal rumah pemirsa, tidak hanya rumah. Ada beberapa situs bersejarah yang juga hangus di lahap si jago merah di sana. Kita lihat ada hotel mewah dan bersejarah di Hollywood Roosevelt. Kemudian ada lokasi pertama Piala Oscar digelar juga terkena kebakaran besar ini. Dan lokasi syuting berbagai film terkenal. Nah, yang juga disoroti ada satu kuil Yahudi di Pasadena hangus di lahap api. Gereja atau kuil ini pemirsa sudah digunakan oleh masyarakat di sana sejak tahun 1941. Saat ini dilaporkan hangus dan hancur. Kalau Anda sering mendengar Getty Villa, ini adalah salah satu dari beberapa situs bersejarah di sana yang beberapa barang di dalamnya berhasil terselamatkan dalam museum ini. Karena di Getty Villa, museum ini memiliki sistem pencegahan kebakaran yang sudah canggih. Jadi koleksi seni nilainya miliaran dolar dilaporkan tetap aman saat ini.
Satu lagi, The Bunny Museum. Ini juga dilaporkan hangus di lahap Eaton Fire karena lokasinya ada di Eaton. Ada puluhan ribu koleksi seni bertema kelinci dilaporkan hangus terbakar di sana. Jadi kalau kebakarannya bisa sebesar ini, penyebabnya apa sebenarnya? Kita lihat. Jadi kalau dari riset dan juga laporan yang sudah diterima sejauh ini dan dirilis kepada publik, ada penyebab yang disampaikan, iklim yang sangat kering dan juga ada hembusan angin lepas pantai. Namanya angin Santa Ana. Ada beberapa ahli mengatakan Santa Ana ini tidak bisa dijadikan sebagai penanggung jawab terjadinya kebakaran ini. Mulai dari kebakaran hutan yang kemudian menyebar sampai ke pemukiman-pemukiman di sana. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Santa Ana menjadi pemicu utama mengapa kebakaran ini terus meluas dan susah untuk ditanggapi. Karena angin yang berhembus dan cenderung kering. Kemudian dari perakiraan cuaca yang disampaikan, bahkan sepanjang minggu ini dilaporkan tidak ada curah hujan yang akan turun di lokasi tersebut. Selain itu, pemirsa, di sini juga disampaikan bahwa angin itu berpotensi bisa meniupkan bara api. Dan inilah yang menyebabkan penyebaran kebakaran ini terjadi begitu cepat. Sejauh ini pemerintah setempat juga sudah memiliki tanggap darurat tentunya. Kita lihat pemirsa, jadi dari gubernur sampai dengan presiden Amerika Serikat saat ini Joe Biden sudah memberikan tanggap darurat yang terbaik untuk warga yang ada di sana. Dalam laporan terakhir pemerintah federal menyatakan akan menanggung 100% biaya penanganan bencana ini selama 180 hari pertama. Kalau kita lihat petugas pemadam kebakaran berjibaku saat ini untuk berusaha memadamkan api. 400 petugas pemadam kebakaran federal dan juga ada 30 pesawat serta helikopter ini sudah dikerahkan di sana. Berikut dengan Departemen Pertahanan yang juga mengirimkan sekitar 500 personel pembersih lahan kebakaran dan juga ada 8 pesawat besar. Ini terkait dengan tanggap darurat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga pemerintah federal dan mudah-mudahan ini bisa segera dicegah perluasan kebakaran yang terjadi. Tadi sempat saya singgung ada sekitar 97 WNI dan juga diaspora yang berada di sana dan mudah-mudahan bisa selamat dan tidak terdampak dari kebakaran ini. Kita akan tanyakan langsung pemirsa bagaimana kondisi saat ini, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan. Kami sudah terhubung dengan Konjen Republik Indonesia untuk Los Angeles, ada Pak Purnomo Chandra. Pak Purnomo, selamat siang waktu Indonesia. Selamat siang Mbak, apa kabar? Kabar baik Bapak, mudah-mudahan sehat dan juga tidak terdampak ya Pak ya. Pak Purnomo, tapi kalau kita bicara WNI dan diaspora yang ada di sana dan terdampak dari kebakaran ini, jadi totalnya berapa Pak informasi terkini yang sudah dihimpun? Kalau yang terdampak sampai dengan tadi sore ya, memang jumlahnya sekitar 97. Tadi sebelum saya masuk ke ke ruangan ini, saya baru diberitahu bahwa ada tiga lagi WNI yang saat ini menginap di gereja. Mereka juga salah satu korban yang terkena dari musibah ini juga. Dari laporan yang diterima Pak, apakah mereka kehilangan tempat tinggal secara keseluruhan? Kemudian di mana mereka saat ini? Kalau yang WNI itu mereka kebanyakan memang belum kembali ke rumahnya. Jadi mereka belum sempat melihat apakah rumahnya masih ada atau enggak. Tapi kalau yang diaspora yang dulu pernah jadi warga negara Indonesia dan kemudian berpindah atau beralih menjadi warga negara Amerika, itu ada setidaknya yang kami ketahui ada 3 dari mereka yang rumahnya memang terbakar. Oke, nah untuk yang rumahnya terbakar, apakah ada bantuan yang bisa disiapkan terkait dengan tempat tinggal sementara untuk mereka? Kalau tempat tinggal sementara memang dari pemerintah Amerika sendiri sudah tadi yang sudah disebutkan ya, mereka memang menyiapkan tempat-tempat penampungan yang bisa dipergunakan oleh mereka. Cuma memang ya namanya orang Indonesia ya, mereka lebih suka cenderung menginap atau mencari tempat di rumah teman-temannya dulu yang orang Indonesia itu. Namun demikian kami di KJRI memang sudah menyiapkan juga tempat sekiranya mereka memang memerlukan tempat untuk menginap. Tadi sore sebelum acara ini saya sudah juga ditelepon oleh
beberapa warga diaspora kita yang menanyakan apakah mereka bisa menggunakan fasilitas penginapan yang kami siapkan di Wisma, di KJRI maksud saya. Dan saya bilang silahkan kalau memang mereka tidak mendapatkan tempat dimanapun, mereka bisa menggunakan fasilitas itu. Meskipun memang kamarnya terbatas ya Mbak, nggak terlalu besar kita soalnya fasilitasnya. Oke, ini kan informasi terkini seputar radius yang aman dan tidak aman, perintah evakuasi kan masih fluktuatif ya Pak, dinamikanya masih terjadi sampai saat ini. Jadi kalau laporan terakhir, apakah ada WNI diaspora yang mungkin masih beraktivitas atau perlu beraktivitas di daerah yang masuk ke dalam radius tidak aman di sana? Oh, kalau masuk ke wilayah itu, saya kira udah sulit ya, karena sudah dijaga oleh tentara, oleh polisi. Mereka kalau nggak ada urusan apa-apa memang atau hanya kalau memang mereka mau lihat tempat tinggal mereka sebelumnya bisa dikasih waktu, tapi sebelum jam 6 sore mereka harus sudah keluar dari situ. Karena ada curfew-nya juga dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ini juga untuk menghindari looting. Ada penjahat-penjahat yang mencuri barang-barang milik korban pada saat tempat itu kosong, sehingga kemudian pihak pemerintah Amerika mengadakan curfew dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Oke, ada imbauan yang perlu disampaikan untuk WNI diaspora yang ada di sana atau mungkin keluarga yang sedang menanti di sini, Pak, informasi terkini? Ya, untuk Bapak Ibu, teman-teman yang diaspora maupun WNI yang ada di sekitar wilayah KJRI, silakan kalau memang memerlukan tempat untuk beristirahat sementara, silakan mendatangi KJRI. Kalau memang benar-benar dari mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah Amerika. Di samping itu juga tentunya bila mana mereka misalnya kehilangan dokumen atau paspornya terbakar, untuk yang warga negara Indonesia silahkan juga datang ke KJRI untuk memperbaharui ataupun mengganti dokumen-dokumen yang hilang tersebut. Oke, Pak Purnomo, kalau dari pemerintah ataupun pihak berwenang di sana, apakah ada informasi terkini terkait dengan bagaimana perluasan radius kebakaran ini atau perintah evakuasi di sana? Kalau saat ini kan anginnya agak berkurang ya, sudah berkurang secara signifikan. Tapi memang diperkirakan minggu depan akan kambuh lagi angin tersebut, dan sampai dengan hari ini pemerintah AS belum bisa menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak dari angin yang sangat kencang itu. Mereka masih khawatir kalau angin yang kencang itu akan kembali berakibat kebakaran, sehingga kemudian mereka tetap mengharapkan supaya tetap berjaga di tempat masing-masing. Kalau misalnya memang diperlukan, ya mereka datangnya siang hari ke tempat-tempat asal mereka. Namun tidak diharapkan ataupun tidak diinginkan mereka berkeliaran di tempat asal mereka. Oke. Satu lagi Pak, apakah ada hotline yang disiapkan oleh KJRI kalau seandainya ada yang membutuhkan bantuan tapi belum bisa datang ke kantor KJRI? Ada. Di website kami sudah disampaikan, Bu. Silakan dimanfaatkan sekiranya diperlukan. Nanti kita bisa sampaikan juga untuk infonya ke tempat Ibu. Oke, baik. Jadi sudah disiapkan juga hotline dan nanti KJRI juga bisa menyiapkan bantuan kalau memang ada WNI dan diaspora yang membutuhkan bantuan di sana karena terdampak dari kebakaran ini di California, Amerika Serikat. Terima kasih Pak Purnomo Chandra, Konjen RI untuk Los Angeles, sudah memberikan informasi terkini untuk pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.